Baik, perkenalkan, nama saya Aldiana Damayanti, NIM K64220008. Eh, Judul artikel ilmiah saya di sini membangun karakter bangsa melalui perguruan tinggi di era Society 5.0 tergantung tanggung jawab civitas akademik. Next. Tujuan dari artikel ilmiah saya yaitu mengeksplorasi peran civitas akademik dalam membangun karakter bangsa di era Society 5.0. Yang kedua, menjabarkan kontribusi dosen, tenaga, kependidikan, dan mahasiswa dalam pendidikan karakter. Yang ketiga, menegaskan kepentingnya sinergi seluruh elemen kampus dalam merespon tantangan zaman dengan tetap menjaga jati diri bangsa. Metode. Yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, fokus pada peran civitas akademik dalam pembentukan karakter bangsa di era Society 5.0, penekanan pada uraian sistematis dan interpretatif berdasarkan data literatur. Metode pengumpulan data. Penggunaan metode studi pustaka atau library research, mengkaji sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, posting seminar, laporan penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, publikasi digital terpercaya. Next. Hasil yang pertama, dosen sebagai pendidik nilai dan teladan karakter menanamkan integritas, tanggung jawab, dan toleransi melalui metode pengajaran berbasis nilai. Yang kedua, tenaga kependidikan mendukung terciptanya lingkungan edukatif yang inklusif dan beretika. Yang ketiga, mahasiswa bertindak sebagai agen perubahan sosial melalui organisasi pengabdian dan komunitas kampus. Sinergi ketiga elemen ini menjadi kunci utama pembangunan karakter bangsa yang adaptif namun berakar pada nilai kebangsaan. Next. Kesimpulan, pendidikan karakter di era Society 5.0 memerlukan keterlibatan aktif semua elemen civitas akademik, perguruan tinggi berperan strategis sebagai pelapor pembentukan karakter bangsa yang kuat, adaptif, dan berintegrasi. Dengan pembelajaran berbasis nilai dan lingkungan kampus yang inklusif, generasi muda dapat menjadi pelaku utama kemajuan bangsa. Baik, presentasi saya akhiri. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aldiana yang telah melakukan presentasi mengenai artikelnya. Untuk selanjutnya yaitu sesi pembahasan kepada Saudari Audrey Ovi. Dipersilakan untuk memberikan ulasan maupun review terhadap pemaparan hasil dari Saudari Aldiana. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke, sebelumnya izin masuk ulasan mengenai artikel Aldiana yang berjudul Membangun Karakter Bangsa Melalui Perguruan Tinggi di Era Society 5.0 ini menyoroti mengenai peran strategis perguruan tinggi dalam membentuk uh, narasi berkarakter Pancasila di tengah era digital. Nah, memang dalam masyarakat yang makin terintegrasi dengan teknologi ini, aktivitas akademis seperti dosen, tenaga, kependidikan, dan mahasiswa itu memang perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan kampus yang mendukung pembentukan karakter. Nah, memang secara keseluruhan artikel ini menegaskan bahwa perguruan tinggi itu bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang penting dalam membangun karakter bangsa yang adaptif dan berdaya saing. Sekian saya cukupkan ulasan saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Audrey Ovi yang telah memberikan ulasan maupun review terhadap pemaparan hasil dari Saudari Aldiana. Untuk selanjutnya, saya persilahkan rekan-rekan untuk bertanya mengenai presentasi dari Saudari Aldiana. Dilanjutkan pemaparan jawaban oleh presentator. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin bertanya.
terkait apakah pendidikan karakter yang ditanamkan di perguruan tinggi masih relevan dan efektif untuk membentuk generasi muda yang tangguh di tengah tantangan digitalisasi dan globalisasi saat ini? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Amel. Jadi, pendidikan karakter di perguruan tinggi secara relevan dan bahkan menjadi semakin penting di tengah arus digitalisasi dan globalisasi. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong bukan hanya pelengkap tetapi menjadi fondasi utama agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika dan berdaya saing. Yang pertama, integritas. Di era banjirnya informasi dan hoak, integritas menjadi penuntut moral bagi mahasiswa untuk tetap jujur dan bertanggung jawab, baik dalam akademik maupun kehidupan masyarakat. Yang kedua, toleransi dan modernisasi. Globalisasi membuka interaksi lintas budaya dan agama. Nilai toleransi yang diajarkan di kampus dapat menjadi alat pemersatu dan pembentuk sikap terbuka terhadap perbedaan. Yang ketiga, pemimpinan dan empati sosial. Pendidikan karakter mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan melalui kegiatan organisasi sosial. Nilai-nilai ini tidak lekang oleh waktu, justru semakin krusial dalam membentuk generasi muda yang siap menghadapi kompleksitas dunia modern dengan identitas kebangsaan yang kuat. Baik,